Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah, di mana kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat yang pertama, keempat, dan ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soralah hai perempuan mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab anak-anak dari perempuan yang ditinggalkan sendirian akan lebih banyak daripada anak-anak dari perempuan yang bersuami, firman Tuhan. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan mendapat celah. Sebab engkau akan melupakan celah masa remajamu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ayat yang ketujuh, hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Bagaimana bangsa Israel digambarkan sebagai seorang perempuan yang mandul dan sebagai seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, saudara. Dan di tengah-tengah gambaran perempuan yang mandul ini dan perempuan yang ditinggalkan suaminya, saudara, adalah satu pergumulan kehidupan seorang wanita yang memiliki pasangan hidup. Ketika seorang wanita yang mandul, itu merupakan satu aib penghinaan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika seorang wanita yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, mereka akan mengalami duka cita, mereka akan mengalami keterhilangan dan mengalami penderitaan, saudara. Tetapi di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka sebagai wanita mandul dan sebagai wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, dikatakan bersorak-soralah, bergembiralah, karena walaupun di tengah-tengah pergumulanmu, engkau tetap dapat menikmati kasih setia Tuhan. Dan ketika engkau mengalami ditinggalkan suamimu, Tuhan juga tetap hadir dalam kehidupan engkau secara pribadi. Itu gambaran, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan takut di dalam ayat yang keempat. Jangan engkau takut merasa malu. Dan jangan engkau merasa malu sebab engkau tidak akan dapat celah. Karena suamimu, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia Allah yang akan menebusmu. Dia Allah yang akan hadir sebagai pembela. Sehingga itu walaupun di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh bangsa Israel, karena keberdosaan mereka, mereka mendapatkan hinaan, penderitaan, duka cita yang luar biasa. Tetapi Tuhan hadir untuk mengambil mereka kembali. Ayat yang ketujuh, Tuhan mengatakan, aku hanya sesaat meninggalkan engkau. Namun kasih sayangku yang besar itu, aku datang untuk mengambil engkau kembali. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Allah mau kembali mengambil bangsa Israel? Wanita yang mandul itu, wanita yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya, yang dia andalkan. Tapi Allah mau dengan kasih-Nya mengambil mereka kembali. Jawabannya, karena Allah mengingat akan kasih setianya dan janjinya. Ketika zaman Nuh, pada masa itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Hanya Nuh yang dibenarkan oleh Allah,
yang mengalami anugerah keselamatan bersama dengan istri, 3 mantu dan 3 anaknya, dan hewan-hewan yang Tuhan minta untuk bawa ke dalam Bahtera Nuh. Mereka lah yang selamat. Dan air bah turun menghangus, melanda semua orang di muka bumi pada saat itu. Bencana yang besar yang terjadi menghancurkan manusia karena keberdosaannya. Dan pada saat air bah sudah berhenti, air semakin surut dan terjadilah kekeringan di bumi pada saat itu. Tampaklah janji setia Allah dengan pelangi kasih-Nya. Dan Allah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah lagi menghukum manusia seperti air bah ini. Karena janjinya Allah, Dia kembali mau mengasihi umat-Nya, mengambil kembali bangsa Israel menjadi milik kepunyaannya. Sehingga ayat yang ke-10, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripada engkau. Ini janji Tuhan. Walaupun bumi ini akan berubah, tapi kasih setiaku tidak akan pernah berubah. Dan Dia sudah membuktikan kasih Allah yang besar itu, saudara. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kasih Allah yang besar itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia, mereka akan selamat. Yohanes 3 ayat 16. Dan bahkan dalam Roma 5 ayat 8. Sekalipun saya dan saudara masih hidup dalam dosa, karena kasih Kristus, Dia menebus saya dan saudara. Bukan karena perbuatan baik saya dan saudara kita ditebus. Tidak, saudara. Sekalipun kita masih hidup dalam dosa, kita yang hidup dalam dosa, hanya kasih Allah lah, Dia tetap mau menebus saya dan saudara. Kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berubah untuk tidak setia. Tapi Allah tidak pernah berubah. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus datang ke dalam dunia yang telah mati di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita responi kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah kita sungguh-sungguh mau setia kepada Allah dalam segala situasi kondisi yang terjadi, baik sakit penyakit, baik penderitaan, baik peperangan dan kuasa gelap sekalipun? Apakah kita tetap mau setia kepada Tuhan? Dan kesetiaan kita bukan berdasarkan kekuatan saya dan saudara, tapi kesetiaan yang kita miliki itu karena kasih setia Allah yang memampukan kita untuk setia kepada Allah. Maukah kita tetap setia kepada Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami yang seharusnya ditinggalkan oleh Allah, tetapi karena kasih setiamu Tuhan, Engkau datang kembali untuk mengambil kami dan menyelamatkan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setia kepada Allah. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk kami boleh tetap hidup setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.